Shalom Bapak Ibu, selamat pagi juga saudara-saudara sekalian, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Pagi hari ini saya akan membagikan renungan mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat seperti lagu kita ya. Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya setiap kita sangat-sangat merindukan kita mengalami pekerjaan Tuhan ya. Pasti awal tahun ini juga merindukan tahun ini kita harus mengalami pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi kadangkala banyak juga ya jemaat Tuhan atau kita orang yang percaya kepada Tuhan ini terus berharap dan kita menunggu terus kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita dari tahun ke tahun. Ya. Ada sesuatu yang kadang membuat ada orang-orang itu menjadi kecewa karena dia berharap harapannya tidak kunjung tiba. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada cerita, ada kisah nyata gitu ya, seorang yang menantikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, karena kondisi tubuhnya yang sakit, dia menantikan kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nah, mari kita baca dulu kisahnya, saudaraku ya. Kita baca dulu, ya. Jadi judulnya saya buat, saya buat ini mengalami pekerjaan dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Nah, mari buka Alkitabnya, ya, saudaraku, kita buka Alkitab kita. Yohanes 5 ayat 2 nanti ini sampai 8 ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya cerita ini sangat akrab buat kita semua. Sebab seringkali dikisahkan, seringkali dibacakan, dikhotbahkan, mungkin mulai dari kita masih sekolah minggu ya. Nah, tetapi menarik sekali, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan kadang terus kita gali dan terus saja kita mendapatkan suatu kebenaran, saudaraku. Dan pagi hari ini saya rindu kita juga mendapatkan sesuatu dari kisah ini, saudaraku ya. Nah, orang yang tidak bisa berjalan ini, yang sakit katanya 38 tahun ini, dia datang ke Betesda. Betesda dalam bahasa Ibrani artinya
rumah mukjizat, tempat mukjizat, tempat belas kasihan Allah dicurahkan, ya. Dan dia datang ke sana, kenapa? Karena pengalaman, keadaan, situasi, bila malaikat Tuhan katanya turun, maka air digoncangkannya. Siapa yang pertama kali turun ke kolam itu mengalami kesembuhan. Sehingga banyak sekali dikisahkan, nggak ditulis di sana berapa banyak, tapi banyak, dan saya percaya pasti penuh sesak karena banyak sekali orang sakit. Ya. Ya, dan saudaraku, tetapi karena kemampuan dari orang ini, katanya, ia tidak bisa bersaing, berkompetisi dengan orang lain untuk memasuki kolam itu. Ya, karena keadaan fisiknya. Mungkin sakit orang lain tidak terlalu seperti orang yang sakit ini, saudaraku, ya. Dia 38 tahun dan itu bukan waktu yang singkat. Ya. Lalu orang lain tidak ada yang memperhatikan. Ya, biasa kalau udah begitu kompetisinya, ya pasti semua orang ingin lebih dahulu, ya. Jadi nggak ada orang yang menolong. Ya, tidak dikisahkan ada keluarganya juga yang menolong dia, tetapi tidak ada orang yang menolong. Jadi dia sakit dan terus menantikan belas kasihan Tuhan, menantikan mukjizat Tuhan. Memang tidak kita tahu berapa lama dia datang ke kolam itu, tetapi yang jelas dia sudah 38 tahun sakit. Nah, apa yang membuat dia terus saja dalam keadaan itu, menantikan pekerjaan Tuhan dan tidak dapat-dapat? Saya melihat dari jawabannya, ya, dia sedikit kecewa gitu. Kenapa kok lama dia nggak bisa mendapatkan kesembuhan? Dan bersyukur sekali Tuhan datang dan itu mengubah konsepnya, saudara. Dia tidak harus tergoncang airnya dulu, dia tidak harus masuk ke dalam kolam, dia tidak harus ditolong orang. Bagian dia adalah bangkit dan berjalan. Dan luar biasa Tuhan melakukannya. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari sini, ya? Pelajaran apa? Nah, ini. Jadi ternyata kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu tidak dibatasi oleh situasi yang biasa. Ya, biasanya harus datang malaikat dulu, harus tergoncang airnya, harus dia masuk ke dalam kolam itu yang pertama kali. Tidak selalu yang biasa. Nah, banyak anak Tuhan kan jadi kaku, dia harus begini karena melihat pengalaman, keadaan. Allah kita, Allah yang unik, Allah yang tak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh selalu pekerjaan yang sama. Ya, dia selalu bekerja, ya, bekerjanya tidak biasa. Luar biasa, saudaraku. Nah, yang kedua, dia tidak dibatasi oleh adanya pertolongan orang lain. Ya, seringkali kita mendapat pengertian bahwa ya Tuhan bekerja juga melalui orang lain. Ya, karena seringnya kita ditolong oleh orang, lalu kita mengira harus jadi berharap kepada orang lain. Ya, tidak selalu begitu. Cara Tuhan, caranya tidak sama selalu. Allah kita, Allah yang berkuasa. Kupunya Tuhan yang besar. Lalu yang ketiga, tidak dibatasi oleh kemampuan kita. Ya, oleh kehebatan kita, oleh layaknya kita, oleh pantasnya kita. Tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Dan yang menarik adalah karena orang itu mau
mentaati firman Tuhan. Kalau kamu mau sembuh, ya bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu. Ya, tadi menarik juga lagu kita itu, aku punya Tuhan yang besar, ya, berjanji untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang kuasanya untuk kita. Bagaimana caranya? Iman kita bersepakat. Nah ini, seringnya kita membatasi iman kita itu dengan situasi atau keadaan. Ya, apapun yang terjadi boleh, keadaannya apapun boleh terjadi. Tetapi Allah kita, Allah yang mengatasi segala keadaan. Allah yang mengatasi segala situasi. Yang gak mungkin bersama Tuhan kita menjadi mungkin. Mungkin kau merasa bahwa kita seorang diri mengerjakan sesuatu seorang diri tanpa pertolongan, tetapi percayalah, pertolongan Tuhan juga cukup untuk kita. Cara Tuhan tidak selalu sama. Tentu boleh kita menunggu pertolongan orang, tetapi kalau kita menganggap hanya melalui pertolongan orang, ya, itu yang salah, saudara. Yang ketiga adalah kita tidak dibatasi oleh kemampuan kita sendiri, kehebatan kita, ya, kesuksesan kita sebelumnya. Tidak. Allah bekerja di luar itu semuanya. Mari kita menyesuaikan iman kita, percaya kepada Dia di segala tempat, di segala situasi, di segala keadaan pun. Ya, Tuhan mampu bekerja, mampu melakukan mukjizatnya. Jadi angkat diri kita, bangkitlah saudaraku. Berjalanlah tahun 2022. Jangan terpaku dengan situasi, jangan terpaku dengan pengalamanmu, jangan terpaku dengan apa yang dapat kita kerjakan sendiri, tetapi bangunlah iman kita, ya, bersepakatlah dengan kuasa Tuhan yang besar, ya, bangun, bangkitlah, berimanlah saudara, ya. Tahun 2022 akan menjadi tahun kemenangan. Bangkitlah dan bersinarlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.